Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakan. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mengisi puasa seperti yang disampaikan di dalam bacaan Injil. Seringkali orang begitu terpaku pada ungkapan bahwa berpuasa adalah tidak makan dan tidak minum dalam waktu tertentu. Entah selama 40 hari sama sekali tidak makan dan minum, ataupun pagi hari makan baru berbuka pada sore harinya, atau satu hari penuh hanya makan satu kali. Model-model puasa seperti itu yang lalu dipahami oleh banyak orang. Maka kadangkala ada aneka macam perilaku ketika orang itu berpuasa yang mencerminkan pemahamannya secara harafiah tentang bagaimana hukum berpuasa. Dan seperti yang disampaikan dalam bacaan pada hari ini, bagaimana murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi yang sedang berpuasa, sedangkan murid-murid Yesus tidak berpuasa, mendatangkan pertanyaan bagi banyak orang. Murid-murid para guru yang lain itu berpuasa, kenapa murid-muridmu kok tidak? Banyak orang lalu menjadi lupa bahwa tujuan dari berpuasa selain mengendalikan hawa nafsu, terutama terkait dengan makan dan minum, tetapi juga mempunyai ungkapan satu terkait dengan hubungan dan relasi kita dengan Allah, supaya kita semakin dekat dengan Allah. Sedangkan yang kedua, menjadi ungkapan kita untuk bersolider atau solidaritas kepada sesama kita yang tidak bisa makan setiap hari secara penuh. Inilah hukuman yang ketika disandingkan dalam pelaksanaan 10 perintah Allah, ada orang yang bertanya, mana hukum yang utama dan pertama? Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya itu. Dan hukum yang sama dengan itu adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka ungkapan Yesus yang mengatakan ketika pengantin pria bersama dengan mereka, mereka tidak berpuasa, tetapi akan tiba waktunya mempelai atau pengantin itu diambil dari mereka. Dan saat itulah mereka berpuasa, dalam arti inilah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus membawa pembaruan dalam pemahaman terkait dengan puasa. Maka Yesus juga memberi tekanan bagaimana kain yang baru tidak bisa ditambalkan pada kain yang sudah lama.
atau anggur yang baru tidak bisa dimasukkan dalam kantong kulit yang sudah lama. Kantong kulit ataupun juga baju yang lama ini menggambarkan pemahaman harafiah. Sedangkan pemahaman yang lebih dalam yang diharapkan oleh Yesus, kebaruan bagaimana memaknai puasa sebagai cara untuk mengasihi Allah dan sesama, semoga juga kita dapatkan, juga memenuhi hati dan diri kita. Maka sebagai orang Katolik, kita juga tentu memahami, puasa bagi kita tentu bukan hanya pada masa Prapaskah semata. Ternyata sepanjang tahun, 1 tahun liturgi, ada hari berpuasa dan berpantang sebetulnya yang dianjurkan menurut hukum Gereja Katolik setiap hari Jumat. Bahkan pada masa biasa, kita diajak untuk pantang ataupun juga puasa setiap hari Jumat. Nah, ini menjadi ungkapan dari usaha mengasihi Allah dan mengasihi sesama bahkan pada masa biasa. Marilah kita memahami apa yang diwartakan oleh Tuhan dan diperintahkan olehnya. Tuhan memberkati kita semua.